Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama amrana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi mukammalati wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa 'allimna wa zidna ilman warzuqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kebaikan berupa nikmat yang banyak, berupa kesehatan dan kesempatan. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita masih di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua kebaikan kita di bulan Dzulhijjah ini, terutama 1 sampai atau 10 hari pertama Dzulhijjah, dan khusus korban kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita buka pelajaran kita di surah Al-Baqarah, masih di ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa-apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang lalu atau sebulan yang lalu telah kita bahas kalimat wa yuqimuna shalah, bahwa ciri orang-orang bertakwa mereka mendirikan salat. Yang salah satu maknanya adalah yu'adduna sholata kama aujaballahu wa sanna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendirikan salat adalah menunaikan salat dan melaksanakan semua yang diajarkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa poin tentang iqamatus shalah, termasuk pembahasan tentang iqamah, disunahkan bahwa iqamah itu suaranya juga keluar, ya, sebagaimana suara adzan, berdasarkan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina al-adzanaini salat, di antara dua adzan ada salat, yang maknanya bisa salat betulan, bisa doa. Kalimat baina al-adzanaini, di antara dua adzan, artinya adzan dan iqamah. Di situ memberikan petunjuk bahwa
iqamah sebaiknya suaranya tetap keluar berdasarkan hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak mungkin mati sholat langsung bisakinah. Jika iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju masjid dalam keadaan tenang. Itu memberikan petunjuk bahwa suara iqamah juga dikeluarkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini pembahasan kita dari pembahasan kita ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara tanda orang bertakwa, mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ulama membahasnya cukup panjang. Yang pertama, dalam isyarat Imam Al-Qurtubi dan para imam yang lain, bahwa ketika Allah menyebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan petunjuk bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Razaqnahum, kami rezekikan, yang memberikan petunjuk sekali lagi bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memberikan kita pelajaran bahwasanya jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang merasa bahwa rezekinya diambil orang. Ya, itu tidak akan mungkin. Itu berbuat oleh firman Allah surah Al-Zariyat, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna pertama. Makna kedua, ulama mendatangkan pertanyaan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini? Beberapa penjelasan menyebutkan bahwa makna infak di sini adalah membayar zakat. Jadi ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang membayar zakatnya. Hebatnya, Bapak Ibu sekalian, kalimat zakat di dalam surah Taubah itu disebut dengan sedekah. Nah, kayaknya pernah kita bahas sedikit di bulan Ramadan yang lalu. Kalau kita baca surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai akhir ayat, Allah menyebut zakat. Dalam ayat itu, innamas sadaqah, sesungguhnya sedekah. Nah, apa rahasia di balik kalimat zakat dengan menggunakan kalimat sedekah? Ulama memberikan kita jawaban yang luar biasa. Sedekah itu asal katanya dalam bahasa Arab sadaqah, jujur. Jadi sedekah atau zakat itu berhubungan dengan kejujuran. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah kenapa Allah mendatangkan kalimat zakat dalam penjelasan tentang pembagian zakat kepada siapa yang berhak menggunakan kalimat sedekah, yang artinya asal katanya jujur? Jawabannya adalah karena akan datang suatu saat nanti, suatu masa di mana akan ada orang tetap membayar zakat tapi tidak jujur ketika membayarnya. Akan ada orang-orang nanti membayar zakat tapi tidak jujur. Bagaimana maksudnya tidak jujur? Mari kita sedikit bermatematika. Kita tahu bahwa zakat Bapak Ibu jamaah sekalian itu 2,5%. Betul ya? 2,5%. Kalau ada orang punya uang 100 juta, berapa zakatnya keluar Pak? 2.500.000 Pak ya? Kalau 100 juta. Masih ringan. Orang kasih keluar zakat 2.500.000 biasa. Dia punya uang 100 juta. Kalau dia punya 1 M, berarti
25 juta. Sudah mulai berat? Sudah mulai berat. Baik. 1 triliun. 1.000 miliar berarti keluar berapa zakatnya Pak yang harus dia kasih keluar? Ya, 2,5 miliar. Betul? Ada enggak orang yang mau kasih keluar zakatnya 2,5 miliar? Ya, 1 triliun, 25 miliar, iya 25 miliar. Ada orang mau bayar zakat 25 miliar? Tidak mau. Padahal di Indonesia ini, di negeri kita ini, ada 50 orang terkaya di Indonesia, ada satu di antaranya sangat kaya, yaitu Pak Hairul Tanjung. Tidak apa-apa kita sebut namanya. Saya pernah baca urutan namanya, dia di urutan 10 orang terkaya di Indonesia, hartanya 50 triliun lebih. Kalau 50 triliun, keluar berapa zakatnya, Pak? Berapa zakatnya keluar? 125 miliar. Mana mau orang bayar? Kalau ada orang bayar zakat, Pak, di masjid kita ini, bayar zakat hartanya, datang kasih 1 miliar, luar biasa kayaknya itu orang. Iwang aja zakatnya 1 miliar. Padahal kemungkinan besar hartanya lebih dari itu yang harus dikeluarkan zakat. Susah Pak orang Indonesia bayar zakat, karena dia berhadapan dengan 2 hal, zakat dan pajak. Nah, ya. Dan alhamdulillah sudah ada definisi yang baik untuk kita di Indonesia. Kalau zakat itu diambil dari orang kaya untuk orang miskin, sedangkan pajak harta yang diambil dari orang miskin untuk memperkaya orang kaya. Inilah kita. Sekali lagi, zakat itu sengaja Allah gunakan dengan kalimat sedekah, karena akan ada satu saat, satu zaman orang bayar zakat, tetap dibayar zakat juga, tapi dia tidak jujur dengan jumlah hartanya yang harus sebenarnya dikeluarkan. Saya pernah ketemu dengan Pak Syafi'i Antoni, salah seorang ekonom Indonesia yang luar biasa, Masya Allah. Beliau tulis buku, tidak salah, ada yang sampai 20 jilid, buku beliau itu luar biasa. Pernah ketemu di Bogor sekitar tahun 2012 atau 2013. Beliau bilang, seandainya orang kayanya Indonesia bayar zakatnya dengan baik, tidak ada orang Islam yang miskin. Itu akan baik semua kehidupannya. Tidak usah mengharap dari pemerintah membiayai kehidupan orang rakyat Indonesia. Orang kayanya Indonesia saja, seandainya bayar zakat dengan baik, insya Allah tidak ada orang kiri di antara kaum muslimin di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu Mas sekalian, kemudian penjelasan berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tadi ulama mempertanyakan apa yang dimaksud dengan yunfiqun, ternyata makna pertama adalah membayar zakat harta mereka. Yang kedua, ayat ini kata para ulama, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan, maksudnya membelanjakan hartanya kepada orang lain, Sekarang kepada siapa sebaiknya kelebihan harta itu kita berikan? Kepada siapa sebaiknya belanja harta kita itu diberikan? Atau dengan kata lain, siapakah orang-orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan infak, nafkah, belanja dari kelebihan harta yang kita miliki? Nah, ternyata alhamdulillah Allah menjelaskan kepada kita siapa orang-orang yang diurut, yang mendapatkan prioritas nafkah dari seorang laki-laki. Yang pertama kita lihat masih di surah Al-Baqarah
di ayat 177 Allah mengatakan setelah laisal birra tuwallu wujuhakum walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin. Kemudian tesnya adalah wa atal mala ala hubbihi, mereka menginfakkan harta mereka kepada yang pertama orang-orang yang dicintai, zawul kurba dari kalangan keluarga dekat. Di ayat yang lain, di ayat 215 Allah mengatakan, dan ini lebih jelas, kul ma anfaqtum min khairin, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, ma anfaqtum min khairin, apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan. Al khair maksudnya kebaikan adalah harta. Siapa orang yang pertama yang sebaiknya pertama kali mendapatkan kebaikan harta kita? Walil walidayni, kedua orang tua kita. Jadi orang yang pertama yang harus mendapatkan kebaikan dari kelebihan harta kita adalah walil walidayni, kedua orang tua. Kemudian wal aqrabi, kemudian kerabat. Kedua orang tua, kemudian kerabat. Setelah itu mulai ke orang miskin. Sebelumnya wal yatama, dan orang anak-anak yatim. Anak-anak yatim sangat diutamakan jika anak yatim itu masih punya hubungan kerabat dengan kita. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin, jadi orang tua, kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin. Yang kelima adalah obis sabil, yaitu para ibu sabil, termasuk di dalamnya para pelajar yang datang dari jauh sekolah di sebuah tempat, maka mereka itulah yang berhak mendapatkan prioritas infak atau nafkah dari kita. Lalu Allah mengatakan di ujungnya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ada hal yang penting untuk kita sama-sama pelajari ujung ayat ini. Setelah Allah bercerita tentang siapa yang penting dan perlu diprioritaskan dalam nafkah kita, Allah bilang di ujung ayatnya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun pekerjaan baik yang kalian lakukan, jangan khawatir, Allah maha tahu. Ada apa dengan kalimat ini? Bapak Ibu sekalian, sekitar 3 bulan terakhir, yang saya selalu ingat ada kalimat yang diucapkan oleh seorang anak muda yang sekarang sudah jadi artis. Itu namanya Fajar, yang orang baru tahu, Sad Boy, yang dikenal dengan Fajar Sad Boy. Ada kalimatnya, kalau Bapak Ibu dengar sepintas, sepertinya kalimat ini adalah kalimat istilahnya motivasi, tetapi dia kalau dipelajari dengan baik, ini adalah kalimat yang berbahaya. Apa dia bilang? Dia bilang begini, Pak, kalau kebaikanmu tidak dihargai orang, maka cobalah sekali-kali berbuat jahat, karena ternyata manusia lebih mudah mengingat kejahatan kita daripada kebaikan. Kalau didengar sepintas, coba, kalau kebaikanmu tidak dihargai orang, cobalah sekali-kali berbuat jahat, karena ternyata kebanyakan manusia lebih mudah mengingat kejahatan daripada kebaikan kita. Ya, saya mempelajari kembali kalimat ini di rumah merodong. Sepertinya ada 2 hal yang bisa kita tinjau. Kenapa kalimat ini keluar dari mulut anak muda ini dan kemudian diikuti orang? Pertama, sepertinya dia sudah frustrasi melihat tingkah laku kebanyakan manusia Indonesia yang tidak pandai berterima kasih dengan kebaikan yang dilakukan. Banyak-banyak orang Pak sekarang istilahnya orang Makassar, setengah mati berbuat baik dan batin yang lebih baik, biar terima kasih, tidak tahu bilang.
ya, dan tidak tahu berterima kasih. Akhirnya dia frustrasi. Nampaknya ini tidak tahu nanya kebaikan. Berarti kita berbuat baik sama dia, nah tidak tahu bisa nanya apa pernah kita lakukan sama dia. Dan ternyata memang Bapak Ibu sekalian, ada penelitian, saya pernah lihat seorang psikolog, dan ternyata beberapa belas tahun lalu, belum sampai, masih ingat Pak Maria Teguh. Maria Teguh pernah mengucapkan kalimat ini, Pak. Hati-hati berbuat baik kepada manusia. Pertama kali Anda berbuat baik kepadanya, dia akan sangat berterima kasih. Kedua kali Anda berbuat baik kepadanya, dia akan biasa saja. Ketiga kali Anda berbuat baik kepadanya, maka dia akan menandai Anda. Keempat kali, maka kebaikan Anda itu sudah merupakan kewajiban atas Anda kepadanya. Dan itu ditemukan juga pernah diungkapkan oleh seorang dokter ahli otak. Kalau ada peminta-minta, Pak, datang ke rumah, Anda kasih dia 10.000. Kemudian ingat baik-baik, hati-hati kalau dia pulang, Anda mengucapkan kalimat singkat. Kalau kuliah dia dengan orang, datang betul itu, Pak. Datang betul. Kenapa? Ternyata ditemukan dalam ilmu psikologi, dan sebenarnya dia diambil dari hadis bahwa doa yang dipanjatkan oleh seseorang setelah dia berbuat baik itu menembus aras. Jadi hati-hati berbuat baik, lalu Anda mengucapkan kalimat yang berbahaya. Ada meminta-minta, Anda kasih 10.000, dia pulang. Kalau pakai bahasa teman orang Betawi itu, ini roman-romannya balik lagi nih orang. Balik lagi dia, Pak. Kenapa? Karena ketika Anda mengucapkan kalimat itu, dia naik ke aras, lalu kemudian dipantulkan ke hatinya orang itu. Maka tunggu dia paling lama 1 minggu dia datang lagi. Nah, stresnya adalah kebaikan pertama 10.000, terima kasih sekali tuh, terima kasih banyak-banyak rezeki kita. Dia datang untuk kedua kalinya, Anda kasih dia uang 10.000, sudah biasa. Ketiga kali, tandai. Oh, berarti saya di situ. Kalau datang di situ 10.000. Begitu Anda datang keempat kalinya, oh berarti nanti itu sudah jadi kewajiban untuk dia. Begitu dia datang kelima kalinya, Anda tidak kasih, dia akan mulai mencemooh. Digini, Anda kasih, jangan tidak kasih saja 2.000, Anda kasih dia 2.000, 2.000, biasanya 10.000. Boleh, Pak, akan dah itu. Kita kembali ke set boy tadi. Pada nampaknya ini yang membuat dia frustrasi. Dia menganggap bahwa manusia sekarang ini tidak pandai berterima kasih. Maka nampaknya supaya mudah diingat, sekali-sekali dia berbuat jahat. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, saya melihat bahwa kenapa kalimat itu keluar dari mulut anak ini, karena dia tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama. Kenapa? Nampaknya anak ini, dia mengatakan, kalau kebaikanmu tidak dihargai orang, cobalah sekali-kali berbuat jahat, karena sepertinya dia pernah mendengar satu teori dalam ilmu kriminal. Ada Pak polisi paham betul teori bahwa tidak ada satu kejahatan yang sempurna dan pasti dia meninggalkan jejak. Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Artinya dia pasti mudah untuk diketahui siapa pelakunya, dan itu memberikan isyarat, ya, kejahatan itu gampang diingat. Dia tidak tahu bahwa dalam teori agama kita bukan cuma kejahatan yang tercatat, kebaikan juga itu tercatat. Dan jangan lupa, dalam sebuah riwayat, saya insya Allah cari lagi di mana tempatnya, karena saya cuma pernah baca, bahwa Rasulullah mengatakan, ma'amila Adam amalan illa qayyadallahu lahu rajulan ayyaktuba. Tidaklah seseorang melakukan satu amalan kecuali Allah akan
mengirim seseorang untuk mencatat perbuatan yang Anda lakukan. Pasti ada catat, Pak. Jadi jangan khawatir bahwa kebaikan tidak tercatat. Dan itu yang memberikan pelajaran bahwa hati-hati berbuat jahat. Pasti ada yang lihat. Pasti ada yang lihat. Bukan cuma malaikat, apalagi ada manusia yang akan lihat kejahatan itu. Pasti. Jadi riwayat ini adalah hati-hati di dalam Islam, bukan cuma kejahatan yang tercatat, kebaikan juga tercatat dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, ujung surah Al-Baqarah yang menjelaskan kepada kita prioritas orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita berupa harta adalah kalimat wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Apapun yang kau lakukan berupa kebaikan, salah satunya berinfak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahuinya. Kemudian berikutnya, mari kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang infak tadi. Rasulullah SAW bersabda, ini dari Zainab Al-Thaqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud, bercerita bahwa suatu saat Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, walau min ujiikum." Bersedekahlah wahai para kaum wanita, sekalipun harus membelanjakan, merelakan perhiasan kalian. Jadi Rasulullah pernah bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah sekalipun harus mengorbankan perhiasan kalian. Hadis ini didengar oleh istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, setelah mendengar hadis itu, saya pun pulang ke rumah, lalu saya bertanya kepada suamiku Abdullah bin Mas'ud, "Innaka rajulun khafifud dzatal yad." Wahai kekanda suamiku, saya baru-baru mendengar hadis Nabi memerintahkan kepada kaum wanita untuk bersedekah, dan saya melihat engkau ini wahai suamiku penghasilannya tidak banyak. Maka apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk aku bersedekah kepadamu? Bolehkah saya sebagai istri bersedekah kepada suami? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kau tanya dulu ke Rasulullah SAW, pergilah ke Nabi, bolehkah istri bersedekah kepada suaminya? Dan ini kami berikan jawaban bahwa sekali lagi, kalau mau bersedekah, Bapak Ibu cari dulu orang yang terdekat. Nah, sekarang masalahnya adalah istri bersedekah kepada suami, bukan menafkahi, ya, bukan. Kalau menafkahi tidak boleh. Ada laki-laki membiarkan istrinya menafkahi dia. Itu kalau ada laki-laki, banyak sekarang banyak istilahnya laki-laki kurasiri, cari janda kaya, apalah segala macam, supaya itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar bersedekah, istri bersedekah kepada suami, apa boleh? Maka Abdullah bin Mas'ud bilang, coba kau pergi tanya Rasulullah, apa yang terjadi? Maka istri Abdullah ini menuju rumah Rasulullah SAW. Ternyata sesampainya di rumah Rasulullah, di depan pintu ada juga seorang wanita yang mau juga bertemu Rasulullah, mau bertanya. Kemudian datanglah Bilal mewakili kedua wanita tadi, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehkah seorang istri bersedekah kepada suami. Maka Rasulullah menjawab, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Rasulullah mengatakan, iya, orang yang bersedekah kepada suaminya mendapatkan 2 ganjaran pahala.
Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala kekerabatan. Jadi semakin dekat orang yang kita sedekahi, nafkahi, maka semakin berlipat ganda pahalanya. Kemudian mari kita dengarkan satu hadis lagi, nanti ini cukup penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, afdalus sadaqah as-sadaqatu ala birrahimil kasih. Sebaik-baik sedekah, sebaik-baik nafkah yang Anda infakkan dan sedekahkan adalah sedekah yang Anda berikan kepada orang yang memiliki hubungan darah kepadamu dan dia bersifat al-kasih. Apa itu al-kasih? Kasih adalah orang yang menyembunyikan permusuhan dan kebencian kepada dirimu. Jadi kalau ada keluarga yang dia tompa miskin, tapi dia miskin ke masing-masing, tapi namusuki, maka sebaik-baik orang yang mendapatkan sedekah kita adalah dia. Ya. Ternyata hikmahnya adalah supaya dia bisa tahu diri. Dia tanpa miskin, dia tanpa butuh ke masing-masing, tapi suka benci orang yang luar, yang mungkin iri hati, apa segala macam pada orang-orang yang memiliki kelebihan harta dari mereka. Satu hadis lagi, Bapak Ibu Bapak sekalian, berapa menit lagi Pak? Sisanya supaya bisa kita tanya jawab. 15 menit? Oh baik. Kita dengarkan satu atau dua hadis lagi kalau begitu. Ya. Rasulullah bersabda dengan sanad yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Jika seorang laki-laki, seorang suami berinfak kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan ketika dia memberi nafkah itu dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Dia tidak sekedar memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tapi dia juga mendapatkan pahala sedekah. Dari sini ketika kita mendengarkan hadisnya, ujungnya mengatakan ya nasibuha, ketika dia mengeluarkan hartanya itu memberikan kepada anak istrinya, dia berharap dapat pahala, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Bukan cuma pahala wajib, tapi dia mendapatkan pahala sedekah. Bismillah, ulama mengatakan pentingnya seseorang ketika berbuat baik, istilah bahasa orang Makassar itu diniatkan. Jadi kalau mau berbuat baik, niatkan bahwa ini untuk mudah-mudahan bisa jadi sedekah. Itulah sebabnya ada kalimat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita dan banyak dipraktikkan sekarang. Itu kalau memberi, dia akan bilang mohon diterima. Itu satu hal yang sangat baik itu dipraktikkan. Artinya kalau berbuat baik Pak, kasih istri kita berniat bahwa mudah-mudahan berpahala di sisi Allah, maka itu sangat baik. Bapak-bapak rata-rata nyetor setiap bulan bayar. Setiap bulan nyetor bayar. Minta maaf Bu, saya ada lihat satu apa istilahnya nih, kayak parodi. Ada seorang istri, ada dua, seorang istri itu bertanya sama suami, dia bilang, Bang, kenapa kok sejak kita menikah Abang tidak pernah ajak saya jalan-jalan? Kata suaminya, kamu tahu enggak, dulu itu kita menikah karena apa? Kata istrinya, ya karena jodoh lah. Maka suaminya bilang, itu sudah. Maksudnya, ya seperti kata orang. Kan kita menikah karena jodoh kan? Iya, seperti kata orang. Kalau sudah jodoh, itu enggak kemana-mana.
Ya, tidak akan kemana-mana. Artinya tidak mau ngajak jalan istri. Padahal mengajak istri jalan-jalan itu bernilai sedekah. Nah, yang kedua, cerita tentang ini kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan setiap bulan nyetor ke istri. Yang istri itu kan fungsinya di rumah bendahara sekaligus manajer. Ya. Ada seorang suami tidak pergi kerja, kurang pendapatan, akhirnya dia sandar-sandar di dinding rumahnya sambil bilang begini, istrinya lagi menyapu, dia bilang, saya ingat saya dulu waktu saya akad nikah saya bilangnya tunai, tapi kok setelah menikah setiap bulan saya harus nyetor, itu berarti juga. Jadi ya itu ya inilah curhatan seorang suami yang setiap bulan harus nyetor, padahal waktu akad nikah dia bilang tunai. Ya. Alhasil satu lagi Pak, nanti sisanya kita diskusi hadis yang sangat indah untuk kita sekalian. Wa Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man anfaqa ala nafsihi nafaqatan yastaifu biha fa hiya sadaqah wa man anfaqa ala imraatihi wa waladihi wa ahli baitihi fa hiya sadaqah. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri, maka itu bernilai sedekah. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk menghidupi anak istrinya, maka dia bernilai sedekah. Yang perlu kita stressing adalah kalimat pertama. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya, uangnya, untuk menginfakkannya untuk dirinya sendiri, maka itu bernilai sedekah. Jadi belanja yang makan yang enak-enak, beli baju yang bagus-bagus, kendaraan yang bagus-bagus untuk diri sendiri, itu bernilai sedekah. Jadi minta maaf Pak, saya ini daerah ada di sini Pak, jalan dari Tata namanya Jalan Bulldozer. Ada bapak di situ, orang Manda Pak, anggota dia sudah meninggal Pak. Saya pernah diingatkan sama beliau, doa kalau ada uangmu pakai emang, makan yang enak-enak. Itu kau cari uang untuk apakah? Masa ditahan-tahan, belanjakan saja. Ternyata dia mendapat dari hadis Nabi bahwa jangan sampai kau pikir sama dirimu sendiri, karena ternyata memang ada orang pikir sama dirinya sendiri Pak. Ada, saya sebutkan satu kisah. Ada teman pokoknya ada teman saya, itu waktu sama-sama dulu di Madinah, itu sama dirinya sendiri. Kan kita dapat beasiswa dulu, sampai sekarang kayaknya beasiswa kami dulu di Madinah 850 riyal per bulan. Itu teman itu setiap hari makannya cuma roti dan air. Ya, dia berjam sampai untuk dirinya sendiri dia tidak mau kasih bunga, ini kurus sekali ya. Makanya kalau ada uang membelanjakan mewah, kasih ya, istilahnya yang bertahan-tahan uang makan mewah. Yang penting kau makan untuk dirimu, kasih juga anak istrimu. Jangan sampai kau makan cukup di luar, kau pulang ikan kering kasihkan anak istrimu, itu maka sesuatu yang orang lain. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, penjelasan ujung ayat wami mereka tentang itu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskuskan supaya tidak terlalu ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ya, mudah.
Ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak tahu bahwa zakat itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, cukup nisabnya. Nisab, yang kedua adalah haul. Haul itu setahun, dan sebaiknya haul itu setahun mengikuti perhitungan Qamariyah, bulan Qamariyah. Ya. Satu kesalahan atau sedikit kekeliruan dari kaum muslimin. Yang pertama itu bayar zakatnya rata-rata di bulan Ramadan. Ya, banyak orang bayar zakat itu di bulan Ramadan, padahal bisa jadi itu belum 1 tahun atau bahkan sudah jauh lewat. Yang kedua adalah nisab. Nisab itu dirinci oleh ulama, dia menggunakan hitungan emas. Kalau emasnya 24 karat, maka 85 gram itu sudah keluar zakatnya, 2,5%. Kalau emasnya 23 karat, maka dia 90 gram baru keluar. Kemudian kalau dia emas 22, maka nanti 96 gram ke atas, jadi sampai 100 itu baru keluar. Tetapi yang mudah adalah itu cuma perhitungan emas. Yang mudah adalah jika dia sudah cukup nisabnya dengan menghitung 90 gram emas, dan ini lebih dekat 90 gram emas, yang kalau dihitung misalnya kalkulasinya anggaplah 1 juta 1 gram, maka ketika dia punya uang 90 juta dan itu mengendap selama setahun, barulah dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau yang mudah-mudah dia punya 100 juta mengendap setahun, maka barulah keluar 2,5%. Jadi nanti kena itu nisabnya dan haulnya setahun. Sekalipun dalam masalah haul boleh mempercepat pembayaran zakatnya 2 bulan lebih cepat. Ya, misalnya harusnya dia keluar di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, dia mengeluarkannya di bulan Ramadan karena dia mau mendapatkan 2 keutamaan mengeluarkan zakat sebagai kewajiban dan mendapatkan keutamaan mengeluarkan harta di bulan mulia, bulan Ramadan. Jelas ini Pak? Ya. Kemudian 8 anggota atau kelompok manusia yang berhak mendapatkan zakat, ya, zakat harta maksudnya. Karena zakat fitrah itu dibahas ulama dan sampai sekarang masih polemik apakah kelompok yang berhak menerima zakat sama dengan zakat fitrah dan zakat harta. Nampaknya yang lebih kuat memang untuk zakat fitrah itu cuma 2 yang diprioritaskan, orang fakir dan miskin. Adapun zakat harta maka disebutkan dia ada 8. Tersebut fuqara, fakir, miskin,
kemudian ambil zakat, kemudian ibnu sabil, kemudian mu'allaf, kemudian orang yang berutang, kemudian riqab yang dia riqab kayaknya dia orang yang berada dalam apa kalau disebutkan yang hamba sahaya riqab itu, kemudian ibnu sabil dia 8. Nah, dari 8 orang ini kalau dia ada yang kerabat jadi dari fakir, kalau dia orang ada kerabat kita dia fakir, dia miskin dan dia kerabat, maka ini yang didahulukan. Itu maksudnya Pak. Jadi 8 itu kan fakir miskin pertama, bisa jadi orang lain, tapi kalau ada kerabat kita yang fakir miskin maka dia yang lebih didahulukan, dan itu yang mendapatkan janji Rasulullah bahwa dia mendapatkan pahala mengeluarkan kewajiban zakat, yang kedua dia mendapatkan pahala kekerabatan. Nah, itu Pak yang maksud. Yang ketiga tadi ya itu Pak tadi yang kita bahas tentang perkataannya itu anak tadi, yang anak muda tadi, bahwa dia merasa bahwa banyak orang yang tidak pandai menghargai kebaikan orang lain, akhirnya dia frustrasi. Ya. Tapi kita hukum asal yang diajarkan oleh Allah berdasarkan ayat yang kita baca, wa ma anfaqtum min khairin fa inna Allaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kau lakukan, jangan khawatir, tidak usah menunggu terima kasih orang. Jawab itu justru bisa mengurangi keikhlasan. Udah Pak, saya mungkin ada agak miring sedikit. Ya, nanti kita bahas di pembahasan di surah Yasin. Ada perkataan. Sudah masuk waktu Pak? Sudah. Kasih saya 30 detik. Jadi nanti kita bahas secara. Jadi pernah ada yang curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz, ada di sini bapak-bapak marah-marah. Ustaz bilang kenapa? Dia bilang tidak mau menyumbang di situ. Tidak ada pakai di sumbangan kita. Dan apa aja sumbangan. Nah, orang ini ternyata menyangka bahwa kalau dia menyumbang di masjid, kemudian sumbangannya itu tidak dimanfaatkan, tidak jalan pahalanya. Nah, nanti akhirnya saya bilang, kalau itu nampaknya ada yang pernah disumbangkan tapi tidak dimanfaatkan. Dia bilang bukan cuma tidak dimanfaatkan, memang Ustaz. Jadi dia pernah menyumbang mimbar kecil, mimbar yang mungkin yang kurang biasa itu Pak, kurang biasa. 1 minggu kemudian datang orang sumbang mimbar yang lebih besar dari ini. Akhirnya mimbar yang orang pertama tadi yang kecil itu tidak dipakai. Nah, itu akhirnya bapak yang pertama mengatakan, tidak mau saya menyumbang di situ di masjid kan, tidak dipakai di sumbangankan. Nah, inilah yang nanti insya Allah kita bahas tentang nanti bisa bapak tengok surah Yasin ayat 12. Ada ayat di surah Yasin ayat 12 bahwa jangan pernah khawatir sumbangan di masjid yang sudah pernah ada tapi tidak dimanfaatkan lagi, pahalanya tetap jalan. Nanti insya Allah secara rinci kita bahas di ayat setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.